mengeluarkan peluru di kaki Amo, Victor menenangkan Stu yang masih gemetaran. Setelah mengeluarkan peluru di kaki Amo, si dokter keluar dengan membawa anjing dan pada saat itu juga Amo bangun. Lalu menanyakan lagi di mana transaksi Tejo. Namun Amo tidak mau memberitahu, bahkan berkata pik ke Victor dan meludahinya. Tak ada cara lain, Victor langsung menekan bekas luka peluru agar Amo memberitahunya. Namun Stu menghentikannya dan bilang kalau dia punya ide. Victor pun berhenti. Stu menunjukkan HP Amo dan membuka dengan face lock. Ia melihat Twitter Amo dan menulis kata-kata yang menyinggung untuk dikirim. Amo lalu menulis kata-katanya untuk dikirim ke pemimpin dari Amo. Sebelum menekan tombol subscribe, sebelum menekan tombol send, ia pun memberitahu lokasi transaksi Tejo. Setelah dari itu, Stu bisa pergi dan akan ke rumah BK. Namun ketika akan pergi, ada mobil datang dari belakang mobil Stu. Pada saat Victor berbincang dengan Amo, Stu memanggil nama Victor dan memperlihatkan aksi Sandra menyandra. Datang bala bantuan dari pihak musuh. Ketika pihak musuh berkata, "Putrimu itu seksi," dan Victor tidak mendengarnya. Malah Stu pingsan dan membuat aksi tembak-tembakan dimulai. Kita diperlihatkan si dokter yang membawa jalan para anjing dengan mendengarkan musik. Sehingga ia tidak mendengarkan aksi tembak-tembakan tersebut. Victor menyuruh untuk mematikan lampu. Stu menyetujuinya dengan melempar kaleng makan anjing. Singkat cerita, mereka berhasil membunuh mereka semua. Stu muntah melihat orang mati di sekelilingnya. Victor mengambil ponsel yang ada dari mereka dan mengirimkan pesan, "Dia mati," dan dikirim ke Tejo, supaya dikira Tejo Victor mati. Namun pesan yang tadi dibuatnya malah terkirim ke Mick Henry yang berada di galeri Nicole. Lanjut ke Stu yang akan pergi, namun diberhentikan Victor dengan kata-kata, "Kau terlibat. Plat nomormu sudah dilacak. Nanti kau dan pacarmu akan terlibat juga jika kau pulang." Stu marah sambil berkata, "Aku hanya ingin menjadi super Uber 2 pekan ini. Ingin membangun gym sepeda khusus perempuan." Hingga Stu marah semarah-marahnya. Dan Victor malah menyukainya dan menyuruh berangkat. Stu tidak bisa mengelak karena Victor yang langsung masuk ke dalam mobilnya dan menyuruh untuk ke Vintage. Lalu si berpindah ke mereka yang sudah sampai di lokasi dengan pakaian yang masih kotor. Nicole menyambut ayahnya yang datang. Mereka pun berbincang hingga Victor ingin mencari minum. Sampai-sampai hampir membuat jatuh patung yang ditabraknya. Untung bisa ditangkap. Victor ingin bicara ke Nicole lagi dan memuji galerinya. Ia pun juga memberi pistol untuk berjaga-jaga. Namun Nicole marah karena kedatangan Victor bukan untuk melihat karyanya, tapi untuk menjaga situasi. Victor meminta kunci untuk ke gudang lamanya, mengambil senjata dan Nicole memberikannya dengan cara yang sopan sekali. Di tengah perbincangan, setelah keluar dari galeri Nicole, Victor mengambil batu dan melemparnya ke kaca suatu ruko orang agar polisi datang untuk berjaga. Victor emang pintar sekali. Lanjut. Setelah sampai di gudang rumahnya, Victor mencari peluru, namun tidak ada. Stu langsung memberitahu di tempat kerjanya banyak senjata. Di outside the box. Mereka pun ke sana. Victor langsung mengambil banyak senjata. Pada saat itu juga Beckham menelpon Stu. Dan intisarinya lagi dari teleponan itu, Nicole meminta maaf karena mungkin dirinya menjijikkan untuk melakukan ritual bercocok tanam. Namun Stu bilang, "Aku kesana kok, kamu tunggu aja. Dan biarkan Byron masuk." Stu mengomel ke Victor, "Kenapa aku membawa banyak? Aku bisa dipecat kalau tidak membayarnya." Victor menjawab, "Apa kau mau selamanya kerja di tempat busuk ini?" Mereka adu mulut hingga Victor memberi bintang 0 buat Stu dari Victor, yang membuat Stu marah dan mereka berkelahi hingga membuat barang di sekitarnya berantakan. Dan pada akhirnya mereka bergeletak bersampingan.
Lampu tiba-tiba hidup, dan Ricky datang sambil membawa busur panah. Ricky merupakan anak bos yang mempunyai tempat itu. Lalu Stu menceritakan semua hal yang terjadi padanya ke Ricky. Ricky lalu tidak mempercayainya dengan menyebutnya Stuber. Sontak, Victor bilang kepada Ricky, namanya adalah Stu. Di sini Stu semangat karena Victor menyebutnya Stu, yang padahal waktu sebelumnya Victor menyebutnya Steve. Lalu Stu bicara ke Ricky dengan agak galak dan bilang dia berhenti dari pekerjaannya. Setelah dari pembicaraan tersebut, mereka pergi. Di tengah perjalanan, Stu menyuruh Victor meminta bala bantuan. Lalu Victor menelpon Mick Henry yang berada di dokter hewan tempat Victor dan Stu tadi berada. Victor bilang, aku tahu aku harus memburu Tejo. Yang sebenarnya adalah tugas federal. Dan tolong kirimkan aku bala bantuan. Mick Henry mengiyakan dan katanya mempercayai Victor. Setelah menutup telepon, Mick Henry membunuh dokter hewan tadi. Dan kalian pasti bertanya lagi, kenapa dokter hewan itu dibunuh? Tapi nanti kalian akan tahu. Lanjut. Setelah mereka nyampe di tujuan, mereka mengecek situasi sekitar. Victor menyuruh Stu pulang karena banyak telah merepotkan Stu. Mereka pun salaman perpisahan. Lalu Stu pergi dan berhenti di suatu tempat untuk menelpon BK. Stu berkata ia cinta ke BK dan tidak jadi pergi ke rumah BK. Dan menyuruh menelponnya lagi jika ia menerima cintanya Stu. Lalu mematikan ponselnya. Stu melihat mobil bantuan yang datang cuma satu. Kembali ke Victor yang ingin menembak Tejo memakai sniper. Namun matanya masih rabun, jadi tidak bisa menembaknya. Lalu datang Mick Henry. Victor bertanya, kemana petugas federal? Mick Henry bilang, kita tidak membutuhkan mereka. Dan menodongkan Victor pistol. Katanya Mick Henry, federal mengambil ahli kasus Tejo karena takut ada mata-mata di kesatuan. Mereka tahu ada orang dalam yang disuap Tejo. Lalu Victor bilang, aku bukan mata-mata. Kau tahu itu kan? Dan ternyata yang telah bersekongkol dengan Tejo adalah Mick Henry. Makanya ia bilang agar Victor berhenti dari kasus ini. Membunuh Leon dan dokter hewan tadi. Titis juga bersekongkol dengan Mick Henry. Mick Henry pun menembak Victor hingga terjatuh. Lalu datang Stu yang menabrak Mick Henry hingga saya tidak tahu dia mati atau tidak. Victor pun masuk ke mobil lalu pergi dari sana. Waktu lagi di jalan, Victor menyuruh putar balik, tapi Stu tidak mau. Ia mau mengantarkan kemana Victor pergi asalkan tidak ke tempat tadi. Pada saat mereka lagi ribut, ada mobil dari belakang menabrak mereka. Dan akhirnya mereka putar balik, sambil dikejar kelompok Tejo. Mereka pun melakukan aksinya. Di waktu yang bersamaan, Nicole mencari keberadaan Uber Stu untuk mencari ayahnya. Dan kembali ke Stu yang melemparkan granat. Ketika Victor sedang mengingkar musuhnya, tiba-tiba matanya udah kembali pulih dan ia bisa melihat dengan normal. Victor berhasil menembak supir mobil yang mengejarnya. Namun tiba-tiba mobil Stu habis daya. Sedikit penjelasan, yang selama ini Stu kendarain mobilnya itu merupakan mobil listrik, jadi perlu dicas untuk mengisi dayanya, bukan menggunakan bensin. Tejo menghampiri mereka dan menabrak hingga terguling. Lalu Stu dan Victor lari dengan Tejo yang mengejarnya. Hingga mereka menemukan telepon yang ternyata menghubungkan speaker di dalam pabrik itu. Mereka lari lagi hingga bersembunyi di dalam mobil. Yang di dalamnya juga ada karyawan pabrik itu yang lagi bersembunyi. Hingga Tejo mengecek satu persatu mobil yang ada di sana. Stu menyuruh tiap karyawan pabrik itu untuk menelpon Uber. Ketika Tejo akan buka pintu mobil yang mereka sembunyi, Victor berhasil membobol mobil itu dan mengendarainya, dan menabrak perahu rusak. Lalu Victor menghidupkannya lagi, tapi mana sempat, keburu telat. Tejo sampai di belakang mereka yang hendak kabur. Ketika Tejo akan menembak mereka, Victor bilang agar jangan menembak Stu, karena dia orang baik. Tapi Stu malah buat ulah dengan melempar botol saus ke Tejo. Dan ketika itu Uber yang mereka pesan telah sampai. Victor bilang ke Tejo kalau itu federal. Tetapi ada seseorang yang berkata, Stu, kau memesan banyak Uber secara bersamaan? Yang benar aja. Yang membuat Tejo tahu kalau mereka itu super Uber. Lalu Tejo menghusap matanya dengan bajunya.
yang sudah dilemparkan botol saus oleh Stu tadi dan membuat Tejo kepedihan. Hal ini mereka sempatkan untuk menyerang Tejo. Para supir Uber pun cabut. Victor menyuruh merebut pistol yang ada di tangan Tejo. Stu menyuruh Tejo berhenti dengan memberi 1 kali tembak peringatan. Victor menyuruh Stu untuk langsung menembaknya, tapi Stu malah suruh untuk mengalahkannya saja. Hingga saat Victor terkunci, Stu memberanikan diri untuk menembak. Dan ketika akan menembak, pelurunya malah habis. Kan goblok. Ia pun melemparkannya yang dimana ditangkap Tejo dan dilemparkannya balik. Ampun dah. Pada saat Tejo akan menusuk Victor dengan sepen kaca, Nicole datang menembak Tejo tapi tidak kena. Victor langsung menusuk Tejo dengan pisau lipatnya di paha. Namun Tejo dapat menumbangkan Victor lagi yang ingin mengambil pistol dari tangan anaknya. Dan Tejo merebut pistol itu. Ketika Tejo akan menembak Nicole, di situ ada Stu yang menghalangi pelurunya hingga mengenai Stu. Lalu Victor marah dan mencekik Tejo dan ingin membunuhnya. Tapi Nicole menyuruh jangan membunuhnya. Dan polisi datang. Tejo berhasil ditangkap. Dan diperlihatkan mobil Stu yang meledak. Stu berteriak karena mobil sewa. Lalu scene berpindah ke Nicole yang menjenguk Victor dan Stu yang berada di satu ruangan. Dan ada satu polisi yang memberi HP mereka. Victor memberi Stu bintang 5. Yang pertama kalinya ia mendapatkan bintang 5. Hingga mereka berpelukan yang dimana Victor menangis. Menangis bukan karena sedih, tapi ada saus di rambut Stu. Lol. Lalu scene berpindah yang dimana sudah hari Natal. Victor lagi makan di restoran bersama anjing sambil menunggu paket yang ia pesan. Dan akan pergi ke rumah anaknya. Setelah sampai di rumah Nicole, ternyata ada Stu di dalamnya. Yang rupanya mereka sudah lama pacaran. Dan waktu Natal ini mereka akan memberitahu ke Victor. Victor dalam keadaan tidak menyangka ditarik masuk ke dalam. Dan tamat. Ending yang sangat tak terduga. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ketika kita melihat kejahatan, tetapi kita bukan tugasnya, maka berantaslah kejahatan. Jika kalian tidak melakukannya, maka tidak apa-apa, bukan urusan saya. Oke, terima kasih karena telah menonton video saya. Saya Bangkal pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.